dibuat masjid itu salah satu misinya adalah untuk menunjukkan pada siapapun yang menganggap bahwa muslimin tidak bisa menyaingi besarnya kubah Hagia Sophia, maka datanglah ke Masjid Salimiyah. Allah SWT menyampaikan bahwa puncak tertinggi ilmu, ini capaian ilmu nih. Kita membayangkan, karena gini, hari ini kita, karena muslimin ini, kenapa muslimin silau dengan ilmu yang ada hari ini, itu karena kita jauh sekali dari ilmu Allah SWT. Saya mohon maaf sebesarnya, saya sering banget sampaikan, ini bukan, mohon maaf ini, alhamdulillah, ini bukan kalimat kesombongan, bukan. Tapi saya cuma ingin menyampaikan, kalau kita mendalami betul tentang betapa ilmunya muslimin dahulu, betapa peradaban Islam dahulu, betapa cerdasnya para ulama dan para ilmuwan Islam dahulu, betapa karya-karya peradaban yang sangat luhur dan agung itu, wallahi saya ingin sampaikan, Anda tidak akan kagum dengan peradaban hari ini. Betulan. Kalau yang belum bisa memahami kalimat saya, Anda selam dulu, Anda selami. Belum lama kan saya jelaskan ya tentang yang waktu saya membahas tentang tema taman, pertamanan itu. Itu contohnya. Itu kan ilmu, bukan ilmu agama, ilmu umum lah. Jadi cerita ya. Ilmu itu adalah ilmu pertanian. Hari ini masuk di wilayah ilmu arsitektur ya. Tentang pertamanan. Ternyata subhanallah. Terus lihat. Akhirnya ilmuwan mereka sendiri hari ini yang harus mengakui bahwa dulu bumi di tangan muslimin lebih indah. Coba kalimat luar biasa kan orang membuat taman tujuannya apa sih? Tujuannya indah diantaranya. Ternyata subhanallah mereka yang harus mengakui bahwa dulu di tangan muslimin bumi ini lebih indah. Itu kalimat jujur mereka ya. Jadi jangan heran kalau hari ini banyak ilmu yang tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Jangan heran. Jangan heran kalau sebenarnya indah itu tidak indah. Jadi gini maksud saya. Kalau kita melihat taman hari ini indah, kita lihat terkagum-kagum hari ini, nampaknya kita harus kembali membaca sejarah peradaban Islam. Ya, kalau kita kagum-kagum, berarti memang selera indah kita rendah. Selera indah kita rendah karena tadi kalau para ilmuwan hari ini bahkan ilmuwan mereka sendiri bukan ilmuwan kita, itu mereka mengatakan ternyata lebih indah bumi di tangan muslimin. Kenapa Allah berfirman surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi yang mereka ketahui itu hanya lahir saja. Zahir ya. Zahirnya kehidupan dunia itu yang mereka tahu ilmunya. Ini kan surat Ar-Rum bicara tentang apa? Romawi. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Bicara tentang orang-orang Romawi yang saat itu mengendalikan peradaban dunia. Mereka memegang peradaban dunia. Dan Allah SWT menyampaikan, dan Masya Allah bukan hal yang sederhana. Teman-teman, kalau itu memukau sekali. Apa yang mereka bangun, apa yang mereka buat di peradaban mereka itu memukau sekali. Gini nih, saya ingin kasih gambaran supaya kita ini juga tidak silau, tidak gampang kaget juga. Lihat ya. Waktu ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kan posisinya Nabi masih di Mekah. Lah di Mekah itu muslimin belum punya kekuatan, ya kan? Nggak usah muslimin deh. Itu Quraisy tuh, Arab Mekah itu, mereka hidup di padang pasir, gersang, nggak ada tuh kok buru-buru peradaban, kok buru-buru bangunan, ya kan? Kok bangunan megah mentereng seperti bangunan yang dimiliki oleh Romawi, Hagia Sophia contohnya. Itu Romawi, ya kan? Hagia Sophia sampai hari ini kalau kita masuk saja kita akan geleng-geleng kepala betapa luar biasanya arsitektur yang mereka bangun. Ya kan? Bayangkan itu, dan salah satu yang mereka banggakan adalah kubahnya. Kubah yang besar sekali, gitu ya. Anda bisa bayangkan tuh, kubah besar sekali itu. Sebesar itu nggak pakai tiang-tiang untuk penyangganya zaman itu. Bayangkan zaman itu mereka sudah membangun seperti itu. Muslimin hidup di Mekah masih miskin, jumlah masih sedikit,
masih tidak leluasa, bahkan sebagian tertindas, hidup di padang pasir. Ya padang pasir ya kan, nggak ada bangunan mentereng megah seperti itu. Tapi lihat muslimin itu kalau dengan Quran, apapun semiskin apapun keadaannya hari ini, mereka punya izzah yang tinggi. Ayat ini turun dalam keadaan seperti itu. Allah menyampaikan yang mereka ketahui itu sesungguhnya hanya kulit luar, zohirnya saja. Kan zohir itu bagian yang kelihatan ini kan. Zohir dari zohirom minal hayati dunia. Efek buruknya lagi ada belakangnya itu. Akhirat pasti mereka nggak ingat. Mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Jadi mereka hanya mengetahui ilmu yang zahir. Nanti kita akan lihat insya Allah di slide paling belakang, nanti kita akan bisa memahami lebih detail kalimat ini. Tapi lihat ya, ilmu yang zahir itu namanya juga ilmu zahir. Ilmu zahir yang kelihatan tuh mungkin nanti ada yang bilang begini ke kita ya, tapi kan walaupun zahir penting, ya penting. Muslimin mengajari itu, tapi itu bukan nomor satu. Itu bagi muslimin itu nomor paling buntut, paling belakang. Karena ada ruh isinya. Ya. Jadi zahir itu yang paling bawah posisi. Lihatlah umpamanya ketika muslimin menguasai ruhnya, apakah yang bangunan Hagia Sophia yang sangat dibanggakan dengan kubah yang paling mereka banggakan dan mereka menduga muslimin tidak bisa. Ya mereka menduga muslimin tidak bisa menyaingi itu. Anda tahu apa yang terjadi? Itu sederhana. Diselesaikan oleh arsitek Islam. Itu tantangan dijawab dengan sangat baik. Hari ini masjid juga masih berdiri dengan sangat luar biasa. Ya kalau kita pergi ke kota kelahirannya Muhammad Al-Fatih, yaitu kota Edirne, itu ada masjid besar namanya Masjid Salimiyah. Masjid Salimiyah itu adalah masjid yang oleh si arsiteknya yaitu Mimar Sinan Pasha itu dibuat masjid itu. Salah satu misinya adalah untuk menunjukkan pada siapapun yang menganggap bahwa muslimin tidak bisa menyaingi besarnya kubah Hagia Sophia, maka datanglah ke Masjid Salimiyah. Dia ingin tunjukkan itu, sehingga dia harus menemukan ilmu-ilmu bagaimana caranya membangun kubah sebesar itu tapi tanpa tiang-tiang. Itu luar biasa dengan kubah yang seberat dan sebesar itu. Jadi muslimin itu hanya jarak berapa sih, ya kan? Jarak berapa sih kan jarak dari sejak diambil oleh Al-Fatih sampai kemudian muncul Mimar Sinan Pasha. Itu muslimin tidak perlu terlalu lama untuk bisa membuktikan, untuk bisa mengejar ilmu zahir mereka itu. Ya, makanya kalau kita hanya berkutat juga di wilayah yang sama, di wilayah zahir, tanpa memperhatikan ruh kita, ya selamanya kita tidak akan bisa mengejar mereka, karena mereka yakin betul muslimin tidak akan bisa menyaingi ilmu zahir yang mereka punya. Padahal dari kata zahir di ayat itu saja, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya, itu sudah orang yang terbiasa dengan bahasa Arab saja dia tahu bahwa itu rendah. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya itu status rendah. Ya, itu adalah puncak tertinggi capaian ilmu mereka. Itu hanya itu.